Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ayah dan ibu, kita bertemu kembali di Zoom pagi ini. Ahlan wa sahlan juga untuk ayah dan ibu yang mungkin baru bergabung di sesi kelas hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, ayah dan ibu, kelas hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kelas paket Ramadan Rumah Krucil. Program ini merupakan program khusus Ramadan yang terdiri dari 3 pertemuan kelas anak dan 6 pertemuan kelas orang tua via Zoom. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fani yang insya Allah akan menjadi host dalam kelas Zoom pagi ini. Baik, sebelum memulai kelas pagi ini, saya izin menjelaskan sedikit terkait lembaga kami. Rumah Krucil sendiri merupakan lembaga non-formal yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, yang masih satu naungan dengan kami juga memiliki lembaga formal untuk jenjang TK dan juga SD, yaitu Amar bin Dinar. Untuk informasi lebih lanjut terkait lembaga kami, ayah dan ibu bisa kunjungi laman Instagram kami di @rumahkrucil dan @amarbindinar. Baik ayah dan ibu, insya Allah nanti di kolom chat akan kami kirimkan link absensi yang bisa diisi oleh ayah dan ibu yang baru bergabung di kelas Zoom hari ini. Link ini nanti akan berisi data diri untuk diisi dan nantinya admin bisa konfirmasi kembali ke ayah ibu yang telah mengisi untuk mengikuti rangkaian kelas orang tua di jadwal selanjutnya. Baik, kelas orang tua hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama dengan Mas Firman Ramdhani. Beliau adalah seorang psikologis klinis, dosen, dan juga pendiri dari Mind Institute. Tema kelas hari ini adalah Mental Health Awareness. Alhamdulillah Mas Firmannya juga sudah bergabung bersama kita di sini. Saya mau sapa dulu coba. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam. Jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. jelas Mas. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau gitu saya mau langsung mempersilakan Mas Firman untuk memulai kelasnya. Tafadhol, Mas Firman. Bentar. Suara jelas ya? Jelas, Mas. Wait, sebentar. Saya kondisikan ruangan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini tadi sudah dibuka oleh Mbak Fani. Terima kasih Mbak Fani sudah memperkenalkan. Dan assalamualaikum, salam kenal juga buat parents, pesertanya parents semua ya. Iya, Mas. Betul. Oke. Saya juga parents juga gitu. Jadi kita sama-sama sharing lah kurang lebih hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung mulai materinya. Sambil saya mungkin berterima kasih dulu untuk teman-teman dari Rumah Krucil, terutama Mbak Wina yang sudah mengundang saya. Saya sangat merasa terhormat diundang teman-teman bersama pembicara lain yang keren-keren banget. Saya lihat listnya gitu ya. Ini berarti rangkaian yang terakhir apa masih ada lagi? Masih ada 2 jadwal lagi, insya Allah. Oh, masih ada lagi. Masya Allah. Berarti yang untuk orang tua saya yang pertama. Keempat. Oh, kayak keempat. Banyak juga ya. Iya sih, emang jadi orang tua harus belajar terus ya. Oke, so saya izin share screen. Sebentar. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Mas. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya tidak ada yang kebetulan ya, kita bisa ketemu di sini. Semoga bisa jadi ibroh, jadi manfaat buat kita semua. Dan juga tak lupa salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang jadi suri tauladan kita, yang kita harapkan berikan syafaat pada kita semua di akhirat nanti. Materi kali ini terkait kesehatan mental
yang sebenarnya mungkin selama pandemi ini parent semua, teman-teman semua sudah terpapar banyak karena banyak sekali edukasi dan banyak sekali perubahan setelah pandemi. Bahkan yang saya rasa sebagai praktisi, karena saya praktek di rumah sakit, itu kebutuhan akan tenaga profesional kesehatan mental itu juga terasa meningkat. Termasuk juga sistem pendukungnya, seperti misalnya asuransi gitu ya. Meskipun terlepas pro dan kontra asuransi itu sendiri, beberapa asuransi sekarang sudah menyetujui mereka pembiayaan untuk konsultasi. Karena dulu sebelum pandemi, nggak ada asuransi yang mau mengcover biaya konseling. Kenapa ya nggak tahu juga. Mungkin karena belum familiar aja kali ya. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa, semuanya sudah tercover insurance untuk layanan konsultasi. Hampir semuanya sudah tercover. Di Indonesia sedang sedang banyak perubahan lah di arah itu gitu ya. Termasuk juga beberapa kantor instansi itu jadi membuka apa istilahnya fasilitas lah buat karyawannya menyediakan konseling in-house ataupun terkait sistem reimbursement gitu ya. Jadi karyawannya boleh konseling nanti di reimburse oleh kantornya atau mereka menyediakan konselor atau psikolog yang in-house praktek eh, di kantor baik offline maupun online. Semakin improve kesehatan mental, semakin improve knowledge kita mengenai gangguan-gangguan mental juga yang akan kita bahas hari ini. Termasuk juga mungkin bagaimana irisannya dengan agama yang kita anut ini, di mana irisannya dan apakah memang benar ada irisannya gitu. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Ini sedikit profil tadi sudah disebut sama Mbak Fani. Saya memang praktisi. Saya praktek di Brawijaya Hospital Duren 3 Jakarta Selatan, juga di Mind Institute. Mind Institute sendiri sekarang masih nomaden tempatnya, sementara adiknya di Cilandak Town Square, di coworking space namanya Mula yang ada di bawah tuh ya. Saya praktisi CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Saya juga ngajar di Al-Azhar, Fakultas Psikologi tentunya, dan juga di CBT Indonesia. Jadi emang sehari-hari fokusnya praktek ya. Termasuk juga mungkin yang nggak dari situ, saya juga parents juga dari 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Jadi saya ini termasuk golongan child 4, bukan child free ya, child 4. Oke, so kalaupun nanti ada kebingungan dari para parent semua, jangan sungkan chat di ini ya, di Zoom ya, untuk kita nanti bahas di belakang, atau mungkin bisa chat pribadi ke saya jika memang ingin namanya anonim. Agenda hari ini kurang lebih kita bahas mengenai kesehatan mental secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana Islam, sedikit bagaimana Islam memahami atau membahas mengenai kesehatan mental, dan juga bagaimana merawatnya. Tentunya ini disclaimer dulu, tentunya ini adalah versi condensed, versi yang sudah dikompres gitu ya, karena banyak sekali materinya. Kalau mungkin mau detail kita bisa buat 1 semester. Jadi kayak kuliah gitu. Dan satu pertemuan 6 SKS. Mungkin parents semua mabuk ya nanti. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya, sehingga teman-teman parents semua bisa tetap memahami. Bisa ada take home message atau pesan yang bisa dibawa pulang. Disclaimer juga, kalau misalnya nanti ada contoh yang saya sebutkan membuat apa ya, suasana hati tidak nyaman, atau bahasa zaman sekarang itu ke-trigger gitu ya, kepancing emosinya gitu ya. Mohon japri saya personal, barangkali bisa saya klarifikasi atau saya jelaskan lebih lanjut. Karena mungkin saya akan kasih contoh beberapa case yang mungkin beberapa orang akan sangat nggak nyaman mendengarnya. Atau kalau ada kesalahan, tolong nasihati saya dengan baik supaya bisa diterima dengan baik dan bisa jadi alat poin untuk saya bisa improve lagi.
So, kita lanjut. Apa arti kesehatan mental bagi Anda? Nah, ini sambil absen sederhana. Teman-teman, parents semua boleh nggak tulis di chat kira-kira kesehatan mental itu apa sih buat yang kalian tahu, tanpa searching di Google, tanpa nanya phone a friend, kira-kira kalau dengar kesehatan mental itu apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Boleh dong teman-teman respons di chat supaya saya tahu bahwa saya ngobrol sama orang nih, bukan sama tembok. Gimana? Mungkin Mbak Fani juga boleh. Apa Mbak Fani kalau kesehatan mental yang Mbak Fani tahu? Oh, ada Jiwa yang yang bahagia jiwa yang bahagia biar untuk kehidupan kehidupan enak. penuh sadar. Seimbang, teregulasi. Mantap. Ada yang parents di sini psikolog juga atau psikologi tuh? Ini bahasanya bukan bahasa ini, mindful ini udah bahasa psikologi banget nih. Bahagia dan berpikir waras. Cakep. Cakep, cakep, cakep. Apalagi? Regulasi. Kalau Mbak Fani apa? Apa ya? Jiwa yang sehat mungkin ya Kak. Mas ya. Jiwa yang sehat. Di balik jiwa yang sehat, raga yang kuat, ada jiwa yang sehat. Mensano in corpore sano. Terima kasih teman-teman yang udah respons. Ini saya sangat appreciate. Dan memang betul sekali kurang lebih berpikir waras, sadar. Karena emang kalau ada kalimat sadar jangan bingung ya. Sadar itu bukan berarti kita nggak pingsan. Karena kesadaran itu kalau dalam bahasa medis itu kita nggak pingsan gitu ya. Kalau nggak sadar artinya kita pingsan. Kalau dalam bahasa psikologi sadar itu artinya kita aware atau menyadari betul pikiran apa yang muncul, perilaku, keputusan kita, perilaku yang kita lakukan, emosi yang dirasa, itu tuh kesadaran gitu ya. Karena kebanyakan kita emang nggak sadar, betul sekali. Saking nggak sadar ya, parent semua kalau nyetir ke kantor atau nganter ke sekolah nih, antar anaknya ke sekolah, saking nggak sadarnya itu tiba-tiba udah nyampe aja. Nggak sadar di motor atau di mobil, tiba-tiba udah nyampe aja. Itu nggak sadar. Bahagia, nah ini bahagia kapan-kapan kita bahas lebih detail ya, karena definisi bahagia itu kadang-kadang bikin kita jadi anxious, jadi stres gitu ya. Padahal definisi bahagia yang tepat adalah ketika kita bisa menerima semua jenis emosi tanpa terganggu berlebihan gitu ya, dan tetap fokus di jalan di mana kita mengejar goals atau tujuan hidup kita. Jadi bahagia itu bukan senang-senang terus, karena nggak mungkin hidup senang-senang terus. Nah, karena kalau ada satu, aduh saya lupa siapa dari mana ya, bilang dalam Islam itu di dunia itu kita nggak akan pernah bisa bahagia yang pol. Kondisi paling pol di dunia adalah ketika kita nggak cemas, nggak khawatir, nggak sedih. Gitu. Itu kondisi yang paling pol di dunia. Bahagia yang hakiki nanti ada di akhirat. Katanya begitu ya, cukup make sense. So misalnya suka tiba-tiba nggak sadar di kantor. Udah sampai kantor, sorry. Soalnya ngantuk kan. Tapi biasanya kalau udah sering lewat jalur itu, meskipun ngantuk, biasanya nggak akan kenapa-napa. Kalau jalurnya sama ya. Tapi tetap nggak boleh ngantuk ya. Tetap yang paling penting nggak boleh ngantuk karena bahaya. Tapi biasanya karena sudah sering lewat jalur itu, tubuh kita kayak udah otomatis aja. Kalau ngantuk kan mungkin bisa dicek, Mbak atau Bu. Barangkali memang overwork gitu, load kerjanya tinggi banget sampai kurang istirahat, atau ada masalah sama gula mungkin, atau mungkin sama metabolisme lainnya. Bisa meregulasi perasaan dengan bijak. Yes, that's good. Kurang lebih tadi kita bahas. Terima kasih teman-teman yang sudah respons. Nah, ada yang lulusan psikologi di sini? Kalau ada boleh raise hand. Parents semua. Kalau ada lulusan psikologi biasanya udah jago-jago. So, kesehatan mental sendiri adalah state of well-being. Well-being itu kesejahteraan ya gampangnya. Di mana
individu itu bisa menyadari potensi yang dia miliki, apa kelebihan dia gitu ya, apa kebiasaan dia, dan bisa menghadapi stresor. Artinya ketika ada tekanan dalam hidup, macam-macam tekanannya nih, dari pasangan, dari orang tua, dari teman, dari pekerjaan, itu dia bisa hadapi dengan wajar gitu ya. Dia bisa produktif, dia bisa berkarya. Kalau misalnya dia pekerja, artinya dia produktif dalam pekerjaannya dia. Ketika misalnya dia adalah sosok ibu rumah tangga, ya dia produktif dalam mengatur eh, rumahnya, mengatur keluarganya. Yang terakhir berkontribusi bagi komunitasnya, artinya dia aktif di komunitasnya macam-macam, mungkin di majelis taklim ketika memang terlibat di situ, atau mungkin di RT RW, misalnya di acara kerja bakti gitu ya, atau mungkin di sekolah ikut komite guru, komite orang tua dan seterusnya. Dan kesehatan mental itu lebih dari tidak memiliki gangguan mental. Maksudnya, kesehatan mental dan gangguan mental itu bukan black or white, bukan hitam dan putih. Jadi bukan berarti misalnya kita nggak gangguan mental, udah berarti kita pasti sehat mentalnya. Nggak seperti itu pemahamannya. Ini pemahaman yang hitam dan putih ini kadang-kadang membuat kita jadi sangat sempit dalam berpikir, dan kita jadi cenderung emosional. Misalnya pemahaman bahwa cuma ada dua orang, yaitu orang yang sehat dan orang yang gangguan ya, orang yang sehat mental dan orang yang gangguan mental tadi. Lalu ketika ada seseorang datang ke psikolog atau ke psikiater, pasti langsung dibilangnya, wah lu gangguan mental ya, gitu. Lu sakit jiwa ya, lu gila ya ke psikolog ya gitu. Padahal enggak seperti itu gitu ya. Karena kondisinya ini bukan cuma ada dua, bukan cuma sehat dan gangguan. Ada banyak kontinum gitu ya, angka di tengah-tengahnya. Ada banyak area abu-abunya. Bisa jadi kita ada di tengah-tengahnya kebanyakan waktu. Ketika kita lagi berantem sama pasangan, lagi ada kesulitan finansial, kita mungkin di tengah-tengah. Nggak bisa tidur, moodnya depresi, gitu, cemas berlebihan. Gitu ya. Tapi ketika nggak berlangsung lama, kita udah bisa nyari solusinya, kita bisa menenangkan diri, gitu ya, kita bisa aktif lagi. Itu bukan gangguan namanya. Gitu ya. Ini penting banget karena banyak stigma ini membuat orang tuh jadi nggak minta bantuan karena takut dibilang gila, takut dibilang gangguan. Dan itu juga bukan cuma terjadi di Indonesia, di Amerika juga di negara Barat juga sama. Bahkan di Amerika itu ada sebuah penelitian, katanya orang-orang yang punya gangguan depresi itu baru rata-rata nih dari penelitian baru datang ke psikolog atau psikiater setelah 2 tahun menderita itu. Jadi selama 2 tahun dia coba handle sendiri, dia nggak mampu, dia makin tenggelam gitu ya, baru dia minta bantuan. Gitu. Itu di Amerika, di Indonesia ya walau alam belum ada datanya. Menghadapi stresor ini gimana? Ya Kak, ada jenis-jenis stresor, misalnya kadang kita berpikir nggak stres kok, tapi faktanya tiba-tiba ASI seret gitu. Nanti kita pelajari ya. Oh, kalau soal ASI ini kapan? Ini faktornya multifaktor ya. Kalau soal ASI ya. Tapi nggak saya jelasin di sini ya, karena emang stres itu bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI-nya. Tapi faktor karena ASI itu kan ada feedback. ASI itu banyak muncul ketika disedot oleh si bayi langsung. Kalau nggak ada, beberapa ibu bisa jadi kering banget tuh, mengering itu ya. Tapi beberapa mungkin akan jadi biasa aja. Tapi beberapa ibu bisa akan sangat kering karena nggak disedot langsung oleh si bayinya. Nah, si bayinya itu ketika menyedot langsung, itu memberikan rangsangan ke otak ibu, sehingga memicu hormon-hormon produksi ASI, prolaktin, dan juga hormon keluarnya ASI, yaitu oksitosin. Kok saya tahu? Karena saya anaknya 4, jadi belajar juga dong menyusui. Kalau saya nggak belajar, istri saya bisa kalang kabut sendiri. Udah gitu anaknya kecil-kecil lagi, mepet-mepet. Gitu ya. Jadi faktornya bukan cuma stres, banyak. Tapi nanti ketika ASI-nya seret, kitanya jadi stres ibunya. Nah, ketika stres makin membuat ASI-nya seret.
Terima kasih, Mbak Riza. Nah, ini yang kita sebut kontinum tadi. Nah, ini saya jelasin sedikit ya, tabel yang rumit ini. Yang sebelah sini ada severe symptom, ada apa namanya kuadran gejala yang sebelah kanan ya, gejala yang berat. Simptom tuh gejala kan, gejala kondisi mental yang berat. Yang sebelah sini tidak ada kondisi simptom atau gejala simptom yang berat. Yang di atas kesejahteraan levelnya tinggi, mengarah ke tinggi gitu. Yang ke bawah, kuadran bawah, kesejahteraan levelnya rendah. Nah, kalau kita berada di kuadran bawah, udah mana kita severe gitu ya, gangguannya berat, tapi kita kesejahteraannya juga rendah, keberfungsian kita rendah, kita akan sangat terganggu gitu. Keberfungsian kita di masyarakat, termasuk buat diri kita sendiri, akan terganggu. Mungkin ini terjadi pada orang-orang yang punya gangguan depresi, tapi dia di kamar aja mengisolasi diri. Mungkin ini terjadi pada orang-orang yang punya gangguan cemas, sehingga dia nggak mau sama sekali keluar rumah. Mungkin ini terjadi pada orang-orang yang punya gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian, akhirnya dia menyakiti diri, bahkan sampai ingin bunuh diri. Ya, lalu yang di sini, tidak ada sih simptom mental health, tidak kelihatan banget dia punya gangguan-gangguan gitu ya. Tapi kesejahteraannya itu rendah, well-being-nya itu rendah. Itu bisa juga. Tanpa gangguan mental, dia bisa memiliki well-being rendah. Mungkin ini terjadi pada kondisi-kondisi orang yang misalnya dia sehat-sehat aja, tapi dia mungkin malas gitu ya. Dia malas, dia untuk memulai sesuatu banyak alasan gitu ya. Akhirnya dia lebih banyak apa nggak produktif lah. Padahal di usia dia harusnya dia sangat produktif. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga di kuadran atas, sebenarnya orangnya kesejahteraannya oke, kalau kita lihat itu baik-baik aja. Tapi dia bisa punya severe symptom. Ada beberapa orang yang punya gangguan berat nih, seperti gangguan jiwa skizofrenia, yang ada halusinasi, ada delusionalnya, tapi dia bisa tetap beraktivitas. Paling gampang ada tokohnya namanya John Nash. Ini salah satu peraih Nobel Matematika. Dia ada filmnya tuh, Beautiful Mind. Itu filmnya sangat bagus sekali. Kalau parents suka film, boleh nonton itu. Jadi itu kisah nyata gimana seorang yang punya gangguan jiwa, punya halusinasi, tapi dia tetap aktif, berkarya. Gitu. Itu yang disebut severe, tapi bisa tetap punya well-being. Atau juga misalnya beberapa, ini yang saya tahu aja ya, kayak pelukis gitu ya. Saya lupa siapa ya. Leonardo da Vinci kalau nggak salah ya. Kenapa tadi ingatnya Leonardo DiCaprio? Itu juga punya gangguan, punya bipolar kalau saya nggak salah ya gangguannya. Sebaliknya, yang paling ideal yang sebelah sini nggak ada gangguan mental dan keberfungsiannya tinggi. Sorry. Itu yang paling ideal. Kita nggak terganggu, nggak ada gejala-gejala yang muncul, dan kita punya keberfungsian yang tinggi. Jadi jangan lagi kita berpikir kalau udah ada orang yang ke psikolog gitu ya, atau datang ke profesional, atau dia mengeluhkan ada masalah gitu, langsung kita, oh ini pasti gangguan nih. Bisa jadi macam-macam gitu ya. Belum tentu pasti gangguan. Termasuk juga ketika kita merasa diri kita kok rasanya saya cemas banget, kayaknya saya punya gangguan ya. Belum tentu juga. Mungkin perlu cek ke profesional ya. Paling nggak kita bisa mengenali tanda-tanda gangguan psikologis atau gangguan mental. Ketika kita mulai merasa terganggu, keseharian kita merasa terganggu, yang tadinya kita bisa nganterin anak dengan riang gitu ya, mulai tiba-tiba kita kok moodnya susah banget bangun tidur gitu ya untuk nganterin anak. Untuk bangun dari kasur kok berat banget gitu ya. Dan itu kejadiannya rutin, bukan cuma sekali dua kali. Rutin dalam kurun waktu tertentu, akhirnya membuat kita jadi merasa benar-benar keganggu keberfungsian kita. Kita jadi disfungsional, kita jadi disabilitas.
kita sulit untuk bekerja, kita sulit untuk belajar kalau yang masih sekolah gitu ya. Kalau yang ibu rumah tangga sulit tadi untuk mengurus keperluan rumah tangga yang jadi tugas dia sehari-hari. Bahkan kita bisa sampai tidak merawat diri. Beberapa kasus gangguan psikologis berat itu mandi aja udah nggak pernah. Mandi aja udah enggak. Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan nanti saya bahas terakhir aja kali ya, biar fokus ke materi dulu. Tapi kalau ada yang bertanya silakan langsung aja di chat. Lalu juga bermanifestasi dalam bentuk pikiran-pikiran. Ketika pikirannya muncul bahwa saya nggak nyaman, nggak akan hidup lebih baik lagi, masa depan akan buruk, so lebih baik saya mati aja. Itu kan termanifestasi dalam pikiran. Dalam perasaan gimana gelisah terus setiap hari, cemas terus, atau marah terus. Itu kan manifestasi dalam perasaan. Dalam perilaku ada kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya kita jadi punya addiction, kita nonton gadget berlebihan, itu kan perilaku ya. Atau mungkin beberapa yang saya temui juga banyak selama pandemi nonton porn atau akhirnya jadi berjudi, itu kan lebih ke perilaku. Ya. Dan akhirnya terlihat jelas menyimpang dari norma sosial. Beda banget gitu ya. Misalnya akhirnya bicara sendiri di depan umum gitu ya. Atau tiba-tiba dia telanjang, mohon maaf ya, telanjang gitu jalan-jalan, itu kan udah menyimpang dari norma sosial. Kenapa disebut norma sosial? Karena dibandingkan sama kultur itu sendiri. Kalau misalnya kultur yang, sekali lagi mohon maaf, kulturnya tidak modest gitu ya, tidak sopan gitu ya, terus mungkin di kultur itu telanjang gitu ya, mungkin seperti zaman jahiliyah di mana tawaf aja itu kan nggak pakai baju, itu mungkin dianggap normal aja gitu ya. Tapi ketika kulturnya mulai modest gitu, menutup, tiba-tiba ada yang nggak menutup aurat, bahkan nggak pakai baju, disitulah yang disebut gangguan gitu ya. Dan ini sedikit mengenai data gangguan mental. Banyak di internet, parents semua bisa cari gitu ya. Di dunia sendiri banyak sekali orang yang punya gangguan cemas dan depresi. Emang dua ini tuh yang paling sering. Juga termasuk gangguan-gangguan lain. Di Indonesia sendiri bisa kita lihat, oh sorry, ada satu data lagi saya belum sebutin. Selama pandemi angkanya naik. Selama pandemi angka naik. Kita cukup paham lah. Ketika pandemi kita juga mungkin merasa lebih anxious, mood kita lebih berantakan karena biasanya kita aktif tiba-tiba di rumah. Proses adaptasi itu beberapa orang akan kesulitan. Kalau di Indonesia sendiri riset terakhir di 2018, Riskesdas. Nanti mungkin di 2023, kalau saya nggak salah ya, akan ada hasil riset terbaru yang mungkin harusnya lebih advance, lebih terkini ya. Datanya mungkin saya sebut misalnya yang kayak apa ya, nih ya, depresi ya. Di usia individu yang lebih dari 15 tahun, itu Indonesia sendiri angkanya 6,1%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, mungkin 6 orang ya tadi kena gangguan depresi. 1.000 orang ya tinggal dikali aja gitu. Ini data dari yang datang ke tenaga medis ya, minta obat gitu ya. Yang ke psikolog nggak ke data. Belum waktu itu. Paling tinggi provinsinya adalah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah apa? Palu kalau nggak salah ya, ibu kotanya. Itu paling tinggi. Indonesia rata-rata mirip sama DKI. Kayak lagi data yang datang. Tentunya data itu kan kayak ini ya, kayak gunung salju, gunung salju deh. Gunung es di atasnya kelihatannya angkanya kelihatan tuh di atas doang, tapi di bawahnya jauh lebih besar. Lalu pada misalnya gangguan jiwa berat gitu ya, skizofrenia atau psikosis yang sampai ada halusinasi, ada waham, ada delusional, itu angkanya
menaik gitu ya, meningkat dari 2013 ke 2018. Sekali lagi ini mungkin meningkat karena banyaknya yang sudah datang ke dokter kali atau ke psikiater. Meningkat, dan Indonesia sendiri angkanya ada di angka 7% per mil. Nanti tinggal dihitung aja gitu. Kalau 1 mil masyarakat ada sekian ratus, ya 7%-nya punya problem gangguan jiwa berat gitu ya. Paling banyak justru Bali. Nah, kalau data ini kan kita jangan langsung, wah ini Bali nih emang ini nih gitu. Tapi bisa jadi karena di sana lebih banyak orang yang datang ke psikiater gitu ya. Dan ini kalau nggak mengerti orang punya gangguan jiwa berat itu dipasung. Masih banyak, bahkan di dekat ibu kota sendiri masih banyak yang keluarganya dipasung. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesehatan mental? Dan kalau kita bicarakan mengenai data tadi, ini cuma ada 2 aja nih ya, gangguan emosional secara umum, gangguan depresi, dan juga gangguan jiwa berat, yaitu psikosis atau skizofrenia. Gangguan lainnya itu nggak kedeteksi kayak bipolar, cemas, adiksi, atau yang sekarang banyak juga ADHD. Nah, itu kan gangguan juga tuh. Gangguan postpartum depression, itu data nasionalnya nggak ada. Belum ada. Mudah-mudahan tahun ini ada ya. Tapi asumsi kita datanya banyak pasti. Jadi gangguan mental tuh banyak sekali. Dan faktor yang mempengaruhinya itu paling nggak saya kelompokkan menjadi 4 kanal. Faktor biologis, psikologis, sosioekonomi atau sosial ya. Yang terakhir spiritualitas dan religiusitas. Biologis lebih kepada genetik. Beberapa dari kita memang punya genetik factor dari keturunan entah orang tua kita, entah kakek nenek kita yang membawa genetik yang rentan terhadap stres. Sehingga kita jadi lebih sensitif, bisa jadi lebih emosional. Mungkin parents kerasa ada yang lebih punya anak lebih dari satu, biasanya anak pertama, anak kedua bisa jadi beda tuh temperamennya. Itu banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi tentunya genetik itu bukan faktor yang apa istilahnya, faktor mati gitu ya, udah pasti gitu. Itu nggak sesimpel itu gitu ya. Kalau neurobiologis adalah faktor hormonal, faktor chemical di otak kita yang beberapa orang itu membuat apa ya, seperti lebih aktif di area tertentu dan area lainnya lebih pasif gitu ya, lebih tidak aktif. Itu memudahkan kita menjadi lebih rentan terhadap gangguan mental. Wait, saya izin sebentar. Sorry. Faktor hormonal juga sama tadi ya. Yang mempengaruhi ibu yang kena postpartum depression, salah satunya juga baby blues, postpartum depression, salah satunya juga gara-gara faktor hormonal, karena badai hormonal pasca melahirkan itu kan luar biasa. Jangankan hormonal pasca melahirkan, hormon lapar aja bikin kita gelisah. Kan puasa awal-awal kan karena hormon ghrelin, hormon lapar, kadang-kadang kita jadi gelisah gitu. Itu baru hormon lapar, apalagi hormon yang terkait sama proses kelahiran itu luar biasa. Dan juga kesehatan fisik. Beberapa orang yang punya masalah fisik itu bisa memicu masalah mental. Masalah mental bisa memicu masalah fisik, muter aja di situ. Misalnya ada seseorang yang punya gangguan autoimun, itu juga mempengaruhi. Imun sistem mempengaruhi mood, itu juga iya. Misalnya ada seseorang yang punya misalnya penyakit kanker, ketika dia mungkin menghadapi fakta bahwa hidupnya berubah gara-gara itu ketika dia sulit menerima itu, dia bisa rentan kena masalah psikologis. Lalu faktor psikologis itu sendiri banyak sebenarnya, tapi saya isi beberapa yang penting, yaitu adalah proses berpikir kita, karena yang membuat kita punya problem sama mental health adalah distorsi dalam berpikir. Kayak tadi ada beberapa orang yang berpikir bahwa hidup ini berat banget, lebih baik saya mati akan lebih ringan dibandingin saya hidup.
Karena bagi terapis, bagi psikolog ini itu adalah kesalahan berpikir. Karena hidup yang dianggap berat itu bagi orang lain mungkin ya gitu doang gitu ya. Gitu ya. Jadi tapi karena dia salah memaknai situasi, dia bisa sangat stres banget. Gitu. Kayak misalnya ada orang yang mungkin dia eh, kehilangan uang gitu ya. Ketika dia memaknainya sebagai wah ini apa namanya eh, saya uang itu saya mau pakai buat ini, ketika uang yang nggak ada gimana nantinya, saya mesti repot nyarinya dan itu udah capek-capek nyarinya gitu ya, bahkan akhirnya sampai menyalahi diri gitu. Tapi ada orang lain yang mungkin kehilangan duit segitu biasa aja, tergantung bagaimana memaknainya gitu kan. Itu pemaknaan itu ada di dalam pikiran. Masalah perilaku, karena psikologis itu kan at least ada pikiran, perasaan, perilaku kan gitu. Masalah perilaku tadi misalnya addiction, karena punya kecenderungan perilaku atau habits yang buruk, atau misalnya perilakunya terkait dengan gaya hidup, gaya hidupnya buruk sehingga nanti mempengaruhi juga faktor biologis, tidurnya berantakan, makannya sembarangan, nggak pernah makan sayur fiber gitu ya, nggak pernah minum yang sehat, minum yang manis terus, makan gorengan terus, gitu. Itu bisa mempengaruhi. Faktor kepribadian, ada beberapa orang yang punya personality yang apa istilahnya, yang lemah gitu ya, low frustration tolerance, dia nggak bisa menghadapi stres, sedikit stres langsung kepancing ke trigger. Bisa jadi ini faktor genetik, bisa jadi ini faktor parenting, gitu ya, faktor pengasuhan dari orang tua ke anaknya, gitu. Atau dia dari kakek ke orang tuanya, gitu. Sehingga membentuk kebiasaan dan membentuk personality nantinya. Itu bisa banget. Termasuk ini juga mungkin bisa jadi bahan kita, perenungan kita, atau pembelajaran kita sebagai orang tua, kita akan membentuk psikologis anak melalui parenting kita, cara pengasuhan kita. Yang terakhir cara coping. Ketika seseorang nggak tahu gimana handle emosi, itu dia bisa terjerumus pada masalah mental. Misalnya ada orang yang pada saat masuk pandemi dia nggak tahu gimana handle bosan, handle boredom, kebosanan. Karena kan bosan ya waktu awal-awal pandemi. Beberapa orang lainnya load kerjanya terlalu banyak gitu. Nah, ketika bosan itu dia nggak tahu caranya ngadepinnya, akhirnya dia terjerumus sama keputusan yang salah. Misalnya dia terjerumus sama adiksi, porn, dan seterusnya. Atau ketika ada seseorang yang mungkin dia punya kecemasan sama sesuatu, tapi karena dia nggak bisa ngadepin kecemasannya, akhirnya dia menghindar. Menghindar terus, dan menghindar itu memicu kecemasan yang jauh lebih tinggi. Kurang lebih gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sosial. Nah, sosial ini ketika kita lack of social support. Social support bisa dari macam-macam ya, misalnya dari keluarga. Ketika keluarga kita toksik misalnya, keluarga kita bermasalah juga secara emosional, pasti akan memicu kita punya kesehatan mental. Atau mungkin keluarga kita baik-baik aja, tapi kita ada di lingkungan kerja yang toksik. Itu juga berpotensi. Keluarga kita baik-baik aja, tapi pasangan kita yang toksik, itu juga bisa berpotensi memicu gangguan kesehatan mental. Lalu determinan lainnya seperti latar belakang sosioekonomi, ketika orang mungkin secara sosioekonomi rendah, itu juga lebih rentan terhadap stres dibandingkan yang mungkin lebih menengah atau ke atas. Etnis tertentu, mungkin yang minoritas, negara tertentu itu juga bisa jadi pemicu. Misalnya kalau di Amerika, ada beberapa orang yang mungkin berkulit hitam gitu, itu di beberapa daerah dia dapatkan diskriminasi. Atau mungkin terkait dengan preferensi seksual. Ketika dia punya preferensi seksual berbeda, misalnya dia LGBT, itu juga bisa memicu problem secara sosial atau tekanan sosial yang akhirnya membuat dia jadi punya masalah dalam kesehatan mental. Yang terakhir adalah spiritualitas dan religiusitas. Yang memang kalau secara umum di dunia psikologi nggak semuanya bahas ini. Karena emang psikologi kan dari konsep liberal gitu, kita nggak ngebahas ini.
Padahal ini sangat berpengaruh. Kenapa dibedain spiritualitas dan religiositas? Karena ada beberapa orang yang anggap itu beda. Spiritualitas lebih pada konsep kita percaya ada sesuatu yang lebih besar dari kita dan kita dan mempengaruhi area keputusan dan perilaku, cara berpikir dan emosi kita. Religiositas lebih kepada ketaatan kita sama satu agama tertentu, sama ritual-ritual tertentu gitu ya. Dianggap beda karena sekarang katanya ada orang yang spiritual tapi nggak religius. Harusnya dua-duanya ya. Tapi ya gitulah. Rada-rada banyak berpikir yang nyeleneh gitu ya. Nah, ini mau kita bahas. Bagaimana spiritualitas dalam Islam. Islam dan kesehatan mental ini sesuatu yang sebenarnya baru banyak dibahas belakangan ini karena isu kesehatan mental juga baru booming. Tapi yang namanya pencipta manusia tentunya menciptakan manusia udah tahu dong problemnya apa yang akan dihadapi manusia dan sudah disiapkan bekal-bekalnya dalam Quran kan gitu ya. Sudah disiapkan bekal-bekalnya dalam Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada sebenarnya, cuma karena belum banyak kajian khususnya secara sekarang sudah mulai banyak ya kalau teman-teman mencari di Google itu banyak. Sebenarnya banyak sekali. Kajian ekonomi itu juga banyak dalam Islam. Kajian parenting nggak kalah banyak, di sini juga dibahas di Rumah Kerucil. Kajian bisnis juga ada, kajian kenegaraan, kepemimpinan itu juga banyak. Intinya semua problem manusia ada dibahas deh gitu. Manusia dalam hidupnya pasti akan dihadapi ujian atau masalah. Tentunya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini tidak ya namanya hidup pasti ada masalah gitu ya. Allah sendiri bilang kalau kita hidup ya kita akan diuji siapapun itu. Dan malah dibilang emang kalau kamu beriman kamu nggak diuji ya, kamu pasti akan diuji lah. Diujinya macam-macam dengan kekurangan, buah-buahan, harta, rasa cemas dan seterusnya. Intinya kita pasti akan diuji. Jadi kalau kita lihat sosmed orang itu kok baik-baik aja, percayalah sebenarnya ujiannya banyak. Tapi nggak ditunjukin aja di sosmed. Jadi memang ujian itu pasti melekat dengan kehidupan. Tapi Allah punya paket solve the problem gitu ya. How to solve the problem, gimana nyelesain masalahnya. Dan masalah ini setidaknya kalau saya kelompokkan itu ada dua. Bagaimana manusia dengan dirinya sendiri, masalah dengan dirinya sendiri, dan bagaimana dia dengan lingkungannya atau dunianya. Masalah dengan diri sendiri misalnya dengan motivasinya dia, keimanannya dia, akidahnya dia, cara berpikir dia, emosi udah tadi ya, kebiasaan dia, yang lebih ke diri sendiri. Yang terakhir, yang kedua yaitu dengan lingkungannya. Gimana dia masalah sama pasangannya, masalah sama orang tuanya, masalah sama negaranya, masalah sama lingkungan rumahnya. Itu paling nggak ada dua itu. Dan semuanya ada jawabannya. Kalau kita cari di dalam bekal yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan saya pikir para asatidz kita sudah banyak yang bahas tuh, teman-teman bisa cari di Google, di internet, gimana kalau masalah sama orang tua, gimana masalah sama anak, gimana masalah sama ini itu udah banyak bahas dari ustadz-ustadz gitu ya. Tapi memang dari apa yang saya tangkap banyak pesan-pesan atau solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu yang memang lebih kepada tanda-tanda aja. Enggak secara langsung khusus saran gitu ya atau perintah gitu ya. Ada beberapa yang seperti tanda-tanda aja. Atau perlu kita pelajari lebih jauh. Kayak misalnya tadi karena kebetulan yang awal udah ada yang nanya soal ASI gitu. Air susu ibu. Itu di Al-Qur'an dibahas juga. Ada 5 ayat, saya nggak salah ya, yang membahas mengenai ASI. Ada 5 kata atau 5 ayat mengenai menyusui. Ada beberapa yang jelas bilang 2 tahun. Ada beberapa yang kalau kita pelajari katanya, karena bahasa Arab kan rumit ya, itu artinya adalah menyusui secara langsung. Kalau nggak salah yang raudoh, kalau saya nggak salah ya, itu menyusui secara langsung dari payudara, menyusui secara langsung.
Jadi kalau dibilang susui bayimu kan itu kan umum ya. Tapi kalau diturunin lagi katanya itu sebenarnya maksudnya menyusui yang langsung gitu dari payudara. Tapi makin ke sini banyak masalah-masalah dalam menyusui. Sehingga manusia, kita nih, para pakar gini, para ekspertis ini, itu ditantang untuk mengkaji, meneliti, dan meresearch. Bagaimana sih memitigasi atau mencari solusi dari permasalahan menyusui. Itu banyak sekali. Misalnya ada pijat oksitosin. Ketika pasangannya terlibat dalam proses menyusui, membantu melancarkan keluarnya ASI dari payudara. Gitu. Bukan produksi ASI ya. Kalau produksi ASI itu prolaktin. Ada tuh pijat oksitosin di punggung gitu ya. Di ruas-ruas sumsum tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang bukan sumsumnya. Itu ada. Atau mungkin posisi dan pelekatan itu sorry sebentar. Mohon maaf. Ada suara jeduk gitu ya. Terus nangis tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Lanjut sedikit ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Punten Mbak Fani, teman-teman semua, parents semua. Soalnya kalau udah di rumah begitu. Mendingan webinar ngajarnya langsung gitu. Jadi udah keluar dari rumah. Kalau di rumah ada aja masuk pasti. Tadi ya sampai mana tadi? Ya menyusui tadi. Terus ditelitilah ada posisi pelekatan, gimana posisi ada cradle, cross cradle, ada football, kalau saya nggak salah ada side lying. Nah, itu kan dipelajari, diteliti sehingga cari yang the best-nya. Jadi kita nggak boleh skeptis sama penelitian researcher gitu ya. Selama sejalan dengan nilai-nilai Islami yaitu mendukung si ibu nyusuin 2 tahun, artinya itu penelitiannya oke. Gitu. Itu yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk men-challenge kita yang para pakar ini untuk research. Coba dicari deh, karena saya mengutip kata Zakir Naik. Al-Quran itu book of science, buku yang berisi tanda-tanda, bukan book of science, bukan buku yang berisi science itu apa ya, ilmu pengetahuan. Yang betul sih ada ilmu pengetahuan, tapi nggak yang detail banget. Tapi tanda-tandanya di situ. Silakan manusia mencari tahu lagi kan gitu ya. Kalau udah semuanya dikasih, mungkin kita terlalu enak kali ya. Nanti kita jadi males. Kita jadi nggak ada usahanya. Kita jadi nggak ada ladang untuk beramalnya. Bayangin itu peneliti yang menemukan posisi pelekatan, terus dia sebarkan, dia buat jurnal, dia sebarkan, dia ajarkan. Semua ibu yang dapat informasi itu, insya Allah tuh pahala yang ngalir ke dia. Sampai kiamat nanti. Keren kan? Gitu. Jadi kita harus tetap respect sama para peneliti yang bisa mendukung nilai-nilai Islami. Misalnya saja, ini beberapa ayat saya kutip dari Quran Surat Al-A'raf ayat 35. Saya bacakan artinya aja langsung ya, biar cepat. Hai anak Adam, jika datang kepadamu Rasul-Rasul yang menceritakan ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kecemasan terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Ini kan kecemasan itu kan emosi ya. Worry. Dan bersedih hati, sedih juga, worry. Kalau saya kaji lebih dalam,
ini seperti apa yang saya temui dalam praktek. Masalah manusia itu mostly kebanyakan dua. Ketika kita khawatir akan masa depan dan masih belum terima masa lalu. Yang biasanya kalau khawatir masa depan kita jadi cemas, masih belum terima masa lalu itu sedih. Gitu. Yang paling bagus adalah yang di tengah-tengah. Gitu. Ya kita tetap ya kepikiran masa depan, tapi masih bisa narik ke masa kini bahwa kita tuh ya masa depan belum tentu terjadi. Kita masih keinget masa lalu, tapi kita nggak keganggu dan kita masih bisa fokus ke apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ini clue-nya dan menariknya ada 11 ayat yang mirip kayak gini dalam Quran. Yang ngomongin mengenai supaya kita tuh nggak cemas dan nggak sedih. Nggak cemas dan nggak sedih, nggak cemas dan nggak sedih. Ada 11 ayat diulang-ulang tersebar di Al-Quran, coba cari ya. Yang tengah-tengah itu macam-macam, ada yang barang siapa bertakwa, barang siapa berpikir dan seterusnya. Ini yang kita bilang ini kan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa kan gitu ya. Kita yang menerjemahkan itu. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang memang bukan menantang ya, membuat manusia itu fokus dengan potensi kita. Salah satunya adalah terkait akal kita, kemampuan berpikir kita yang memang dipunyai oleh manusia, nggak dipunyai makhluk lain. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, yang artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang mikir gitu ya. Bagi orang yang bisa mikir. Karena nggak mungkin orang itu ateis kalau dia mencoba men-challenge pikiran dia, melihat itu langit dan bumi, siapa yang nyiptain? Itu nggak mungkin, nggak ada penciptanya kan gitu ya. Makanya saya suka banget, saya lupa tuh, di Twitter tuh ada satu akun dari luar, dia suka bikin posting logik orang ateis sama Islam gitu. Orang ateis mikir ngelihat handphone yang keren itu logik yang mereka, ini ada penciptanya gitu ya. Kalau handphone, tapi ketika sistem saraf manusia yang jauh lebih kompleks gitu, ini nggak ada yang ciptain gitu. Itu logiknya udah salah, cara berpikir udah error gitu. Artinya memang cara berpikir yang salah bisa mempengaruhi keimanan. Cara berpikir yang salah bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang juga. Ada irisannya di situ. Seakan-akan Allah bilang, yang jadi masalah kamu nih manusia itu akalmu sendiri. Tapi kamu bisa cari penyelesaian di akalmu juga kan gitu ya. Berpikir dong, tidaklah kamu berpikir penciptaan unta, penciptaan langit dan bumi, gitu ya. Makanya cara Rasulullah SAW itu bertafakur gitu ya, yaitu menyendiri terus ngelihat dulu sebelum Islam gitu ya, melihat langit dan bumi gitu ya, melihat Mekah dari Ka'bah dari jauh gitu ya di Gua Hiro. Ini bagaimana kita melihat tanda-tanda dalam Quran bagaimana menyelesaikan masalah kita. Lalu ada juga yang sebenarnya langsung, tadi kan kalau di atas tuh 2 ayat di atas kayaknya terkesan coba deh kamu cari maknanya lebih jauh. Kamu pelajari deh lebih jauh, do some research. Diskusi, kembangkan, adakan diskursus atau diskusi pemikiran dan seterusnya. Tapi ada juga yang to the point. Misalnya kayak Quran surat Al-Isra ayat 23, yang ini pasti orang tua tahu ya. Ketika interaksi antara anak orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan kau mengucapkan atau mengatakan kepadanya, gitu ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini kan gak usah kita maknai lebih jauh, sebenarnya cukup bisa mudah. Ya, ini yang saya sebut tadi problem dengan lingkungan. Kalau yang di atas itu lebih kepada problem dengan diri sendiri kebanyakan. Yang di bawah itu, yang paling bawah ini contoh ketika kita punya problem sama orang tua kita. Gimana ya ngadepin orang tua yang nyebelin banget ya gitu misalnya. Kita baca ayat ini. Oh,
Allah bilang nggak boleh ngomong saya harus tetap bersikap baik, nggak boleh bentak mereka. Ya, terus kita mungkin bisa baca lagi tafsirnya, baca lagi pembahasan dari ulama, makna lebih jauh lagi. Ada lagi makna yang lebih comprehension lagi. Ya, banyak dan itu bisa dipelajari juga. Tapi sekilas saja kita juga cukup paham. Kayak misalnya ada ayat yang di Quran surat Hud di mana Nabi Allah Nuh alaihi salam ngajak anaknya untuk naik ke perahu, tapi anaknya nggak mau. Gitu ya. Itu kalau kita bisa memaknainya, kita akan ngeh bahwa pikiran orang lain kita nggak bisa kontrol. Bahkan Nabi aja sama anaknya nggak bisa dia manage tuh. Allah izinkan dengan atas izin Allah tentunya, anaknya durhaka, nggak ngikut sama ayahnya. Akhirnya anaknya ditelan sama ombak. Apalagi kita gitu ya. Mungkin banget anak kita juga akan kayak gitu. Gitu ya. Terus lanjut. Banyak sekali ayat dan hadis dalam Islam yang membahas mengenai solusi manusia dalam isu psikologisnya. Bahkan akhirnya para pakar-pakar kita terdahulu, para tabiin mungkin atau tabiin dan para cendekiawan Muslim zaman dulu itu aktif berkontribusi. Bahkan ada satu penelitian yang bilang institusi perawatan khusus kesehatan jiwa Muslim duluan yang punya. 500 tahun lebih awal ditemukan dibanding yang ada di Eropa. Kan dulu kan pusat peradaban di Eropa tentunya, Romawi. Kita tahu persis ketika Islam tuh lagi jaya-jayanya, Romawi atau Eropa tuh lagi zaman kegelapan. Nanti muncul zaman Renaissance, zaman cahaya lagi. Nah, itu pada saat zaman kegelapan mereka benar-benar jahil-jahilan gitu ya. Toiletnya nggak bersih gitu, bahkan pipis pup sembarangan, ada banyak wabah merebak di mana-mana, termasuk juga masalah kejiwaan. Mereka nggak ngerti itu. Bahkan kalau teman-teman baca sejarah, di sana itu orang gangguan jiwa itu dianggap kebanyakan perempuan dan dia harus dibakar. Dianggap kerasukan penyihir. Gitu ya. Di Indonesia, orang Muslim nggak beranggapan kayak gitu. Nggak dibakar lah gitu. Lalu sejak abad 10 banyak dibuat healing center di pusat-pusat kota peradaban Islam yang fokus pada holistik. Obatannya banyak. Ada yang dengan ibadah, ada yang dengan ramuan-ramuan tertentu, gitu, macam-macam. Dan ini beberapa tokohnya. Tapi kita nggak menggali lebih jauh ya. Lalu bagaimana cara merawatnya dong? Nah, kita bagi jadi 4 lagi tadi ya. Secara biologis artinya kita fokus ke nutrisi yang kita asup buat jasmani kita. Kita perbaiki lifestyle kita. Yang tadinya bangun siang, bangunnya pagian gitu ya. Yang paling bagus itu kan tidur cepat, bangun cepat gitu ya. Lalu lebih banyak aktif kegiatan, jangan tiduran terus gitu ya. Banyak olahraga, atau banyak berjemur gitu ya. Terus banyak makan makanan yang sehat, halalan dan thayyiban. Nah, thayyib ini sekali lagi thayyib ini kan disebut thayyib, tapi kalau diterjemahkan itu pakarnya Ustadz Zaidul Akbar. Itu kan banyak banget ya. Aduh, kalau ngikutin kontennya tuh kok banyak banget yang mesti dipikirin ya. Tapi yang saya ingat sih ya, kurangin gorengan, kurangin tepung, kurangin gula, kurangin processed food. Processed food tuh kayak burger, kayak gitu-gitulah. Kebanyakin raw food, kayak sayur, buah, gitu ya. Terus yang punya fiber banyak. Terus makanan-makanan juga yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurma, kambing, gitu ya. Terus apa lagi? Kurma dan semangka, madu. Nah, banyak. Silakan dipelajari. Makanan halal tentunya. Lalu secara psikologis ini lebih kepada ke mental kita. Ini saya bahas secara umumnya. Kalau kita bahas secara psikologi Islam ini macam-macam. Ada nafsnya, banyak-banyak. Ada qalbnya. Secara umum kita bagi ke keempat faktor yang awal tadi. Secara psikologis kita bisa menjaga atau merawat kesehatan mental kita dengan fokus berlatih mengenal diri sendiri.
kita mulai belajar untuk mengidentifikasi ketakutan kita tuh apa sih, kekhawatiran kita apa. Takut gagal, takut mati, takut mati yang bikin kita jadi cemas ya. Kita jadi takut miskin misalnya, takut ditinggal, takut sendiri. Ketakutan-ketakutan ini beberapa orang bikin individu itu jadi emosional. Yang emosionalnya membuat dia jadi terganggu. Pengalaman traumatis kita yang belum kita bisa proses, mungkin kita belum bisa memaafkan orang tua kita, mungkin kita pernah kena abusive, kita pernah kena, mohon maaf, kena pelecehan waktu dulu, kita belum bisa jadi bangun mandi. Proses, mungkin bisa di mute. Nilai-nilai dalam hidup kita, misalnya nilai apa sih? Nah, soalnya kalau kadang-kadang kepencet gitu ya, terus akhirnya open mic, ntar kedengaran kata-kata yang mungkin nggak harus didengar gitu, kan nggak enak ya. Terima kasih panitia yang sudah nge-mute. Potensi kita bisanya apa sih? Minat kita apa sih? Gitu ya. Kan beda-beda ya minatnya. Ada yang jadi pedagang, ada yang mungkin jadi pengrajin, ada yang mungkin jadi psikolog, ada yang mungkin jadi dokter, ada yang mungkin jadi accounting, dan seterusnya. Fokus dalam mengejar long term meaningful goals. Kita mau jadi apa? Gitu ya. Satu, mungkin kita secara agama kita masuk surga. Apa yang mesti kita lakukan? Itu kan meaningful goals. Saya mau bikin buku tentang parenting misalnya, atau saya mau bikin rumah. Itu kan goals yang perlu kita setting. Nah, kalau kita ngejar di situ dan fokus di situ, itu akan improve kesehatan mental kita. Yang terakhir, melatih keterampilan dalam mengelola emosi. Mengelola emosi dan mengelola pikiran. Nah, ini ada keterampilannya. Karena kalau enggak, sekali lagi kita akan kejebak di situ. Kayak misalnya nih, kita kejebak dalam habits menunda-nunda mengerjakan tugas. Ini bukan gangguan, belum tentu ini gangguan ya, tapi kita suka nunda-nunda, ada tugas nggak kita kerjain. Nah ini, itu ada keterampilan ya, gimana kita bisa mengelola itu. Karena kita nunda tugas, karena kita punya banyak pemaknaan mengenai tugas itu. Pemaknaan yang negatif. Kayak misalnya, ada tugas nih, skripsi misalnya. Kita mau ngerjain kok males ya. Kan dalam pikiran kita, aduh kalau ngerjain, moodnya tuh susah, nggak enak, aku nggak paham, susah dimengerti. Karena susah, nggak paham, nggak bisa dimengerti, akhirnya kan bikin kita jadi moodnya nggak enak. Dan mana sih ada yang mau orang secara sukarela moodnya nggak enak gitu. Akhirnya dia, ya udah menghindar aja deh, ntar aja deh gitu. Terus karena kita udah nggak enak moodnya, kita cari sesuatu yang bikin mood kita enak. Akhirnya nonton YouTube gitu ya. Kita hindari gitu, menghindar dari tugas itu. Nah itu bisa dilatih gimana kita bisa mengelola pikiran kita, emosi kita pada saat ngerjain tugas. Misalnya strategi sederhananya, ya wis ngerjain tugasnya, yang kamu bayangin berapa lama? Sejam sih. Berapa banyak tuh satu bab? Oke, mau kalau misalnya ada satu hari ini aja kamu kerjain cuma satu paragraf, maksimal 5 menit. Ya udah deh cobain. Karena dia udah ngerjain itu di hari itu, besok ngerjain di 5 menit lagi, terus lama-lama moodnya enak. Moodnya improve gitu ya. Nah, ini ada latihannya by the way. Ini kalau kadang-kadang ya kalau ngadepin sendiri kita kewalahan sendiri dan akhirnya kita jadi menyalahi diri sendiri, tuh kan emang gue tuh nggak, gue bego, gue payah, gue ini, atau kita mungkin nyalahin orang lain. Ini semua gara-gara itu, gara-gara ini gitu. Lalu secara sosial tentunya kita lebih banyak memperbanyak interaksi, silaturahim lah sama sanak saudara. Karena kan kalau silaturahim katanya lebih kepada menyambung rahim gitu ya. Ada beberapa asatidz yang bilang menyambung rahim itu artinya sama keluarga, sama orang tua, sama om tante. 3 menit lagi. Aktif di kegiatan di lingkungan sama tetangga-tetangga, baik sama tetangga. Itu kan dalam Islam, wow, gimana berkehidupan sama tetangga tuh diatur bener. Bertemu rekan sama sahabat kita, sahabat SMA, sahabat kuliah yang baik gitu ya, kita temui. Aktif di majelis taklim, aktif di edukasi seperti ini gitu. Dan ini yang nomor terakhir. Kadang-kadang saya juga lagi belajar ini ya.
sholat di masjid dan berinteraksi dengan jemaah. Karena kadang-kadang kalau yang laki-laki kan wajib ya sholat 5 waktu. Kalau kita sholat di masjid, kadang-kadang buru-buru pulang gitu. Padahal duduk pasti ditegur, pasti akan orang awal-awal kalau kita stay di situ pasti akan lihat-lihatan, misalnya lambat laun, mas gitu ya, mas tuh ngobrol dan akhirnya deket. Saya juga lagi melatih ini by the way. Ada satu prinsip yang saya yang saya tambah dalam pemaknaan saya untuk bisa stay, untuk bisa ngelakuin poin terakhir itu. Saya memaknainya sebagai saya butuh orang-orang ini yang rajin sholat ini, karena mungkin saya butuh mereka nanti di yaumul mizan nanti, yaumul akhir, pada saat di padang mahsyar, saya nauzubillah min zalik, saya masuk neraka gitu ya, mereka yang orang-orang jemaah ini ingat waktu itu ada jemaah tuh yang anaknya 4, sekolah bawa anak tuh rame itu mana ya Allah, itu masuk neraka, ya Allah ajak aja ya Allah teman saya tuh gitu ya. Itu pemaknaan yang saya tambah, yang sehingga membuat saya, motivasi saya ketika ada habis sholat duduk sebentar aja sampai selesai gitu ya, pasti akan ditegur. Ya mungkin nggak akan hari pertama ya, pasti seminggu pasti orang akan sadar dan makin kita negur juga gitu ya. Ini juga yang jadi cara saya menjawab pertanyaan dari beberapa orang, termasuk juga istri waktu itu. Kita ketika milih sekolahan, kita milih sekolah Islami. Tapi qadarullah ada beberapa cerita di sekolah itu yang katanya anak ini berkata kasar. Saya bilang, apakah semuanya atau cuma beberapa ya? Kayaknya nggak mungkin semuanya ya. Paling beberapa aja. Dan kayaknya di semua sekolah pasti akan ada anak-anak yang begitu. Kayak zaman kita dulu kan begitu, pasti ada. Cuma kalau kita di sekolah Islam, kita akan mungkin sekali ketemu sama ustadz-ustadz yang solehnya jauh lebih soleh dari kita. Anak kita akan bergaul sama ustadz-ustadz itu. Anak kita akan punya teman-teman yang insya Allah juga baik. Sehingga pada saat nanti di akhirat, itu yang akan jadi benefit kita. Itu kan manusia kan harus hitung-hitungan gitu ya. Ya juga ya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita memaknai. Ini adanya di level berpikir. Yang terakhir adalah spiritualitas dalam merawat kesehatan mental. Kita tingkatkan kuantitas dan kualitas dalam ibadah, sholat, sedekah, zakat, dan puasa. Termasuk kualitasnya dalam hal memaknai. Karena kalau kita salah memaknai, kita bisa memaknai puasa, nanti pada saat buka puasa nih, atau pada saat Idul Fitri, kita mungkin akan memaknai sebagai, alhamdulillah gue udah bebas, udah nggak lapar-lapar lagi gitu. Bisa makan sepuasnya. Itu kan pemaknaannya salah. Tapi ketika kita bisa memaknai dengan tepat, kita bisa melewati hari-hari itu dengan lebih maksimal. Bahwa puasa ini pahala kita berkali lipat, bahwa kita hidup di dunia sementara, dan seterusnya. Itu kan pemaknaan yang ada di dalam pikiran kita. Memaknai dan mendalami dan memaknai Al-Quran beserta isinya gitu, beserta sunnah, juga mempelajari sejarah sirah Nabawi. Teman-teman hafal nggak sirah? Yang perlu kita jelasin ke anak kita kan. Jadi sekali lagi ini pemaknaan saya. Sekarang kan banyak sekali edukasi di YouTube. Bahkan ada sirah sejarah Nabi yang dikemas dengan kartun, ya, yang buat anak-anak. Anak-anak kita kadang-kadang nonton itu, anak saya juga nonton itu, sirah tentang perang seterusnya. Tapi saya berpikir kayaknya orang tuanya perlu jauh lebih paham dan kurangi nonton belajar dari YouTube. Kenapa? Supaya belajar dari orang tua ya. Kenapa? Karena kalau dia belajar dari YouTube itu udah didesain dengan keren, didesain dengan konten yang mewah dan bagus. Nanti ketika dia dengar bapak ibunya cerita, jadi nggak relevan lagi. Jadi kayak nggak seru aja gitu. Dengar cerita bapak, aduh di YouTube lebih banyak pak, Ustadz Khalid Basalamah lebih cerita, udah ceritanya aku udah tahu kan gitu. Tapi kalau misalnya dia dengar dari bapaknya, dari ibunya, nanti akan relevan terus orang tua itu. Akan terekam dalam memorinya gimana orang tua ini bercerita, gimana orang tua ini ngasih contoh juga dong, gitu. Jangan cerita doang. Ya. Jadi interaksi dan komunikasinya jauh lebih dalam nanti sama orang tua. Bangun malam sholat tahajud, banyak sekali penelitiannya, kita nggak usah sebut. Tapi ada beberapa orang yang
butuh bantuan profesional, butuh bantuan tenaga ahli. Ketika dia nggak bisa handle itu sendiri, ketika masalahnya udah rumit banget. Ya. Kepada siapa mereka minta bantuan? Apakah ke psikolog dan psikiater? Memang biasanya begitu, karena psikolog dan psikiater memang yang mempelajari kepribadian, mempelajari teknik-tekniknya. Tapi kepada para asatidz, pada kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita juga bisa. Apalagi mereka juga memang memahami bagaimana konseling itu, bagaimana interaksi yang baik gitu ya. Ada beberapa yang mungkin karena ekspertisnya nggak di situ, akhirnya nggak mendalami itu. Tapi ada beberapa yang sangat mendalami. Saya kenal beberapa. Jadi ketika diskusi juga enak, mencerahkan gitu ya. Kalau saya dibilang kepada siapa yang bisa kita profesional, kepada orang yang bisa memberikan efek terapi. Udah. Kalimatnya itu ya. Karena kalau kita lagi emosional, otak kita itu akan kekunci, dibajak sama emosi kita. Saya ambil dua bagian penting aja, prefrontal cortex dan amigdala. Amigdala ini otak emosi, isinya fear center gitu, emosi dan juga emosi negatif terutama, dan juga agresivitas. Sedangkan lawannya adalah otak berpikir, yaitu prefrontal cortex, yang warnanya ungu, hijau, dan biru, itu yang ada di depan di jidat kita nih. Yang isinya berpikir, mempertimbangkan, menganalisa, isinya memori dan seterusnya. Working memory, sorry. Nah, ketika lagi emosional, amigdala kita itu naik. Amigdala kita naik. Prefrontal cortex kita turun. Nah, kita pengen dibalik menjadi prefrontal yang naik, amigdala yang turun. Kalau ketika kita lagi emosional, amigdala kita naik nih, kita lagi emosional banget nih, prefrontal cortex kita turun, ya usah kebalik ya, punten, mohon maaf nih. Kalau prefrontal cortex kita turun, kemampuan berpikir kita menurun, sederhananya gitu. Sehingga kadang-kadang kita di-drive sama emotional decision, keputusan emosional. Ibu-ibu marah sama anaknya karena emosi gitu ya. Tapi ketika emosinya turun, baru prefrontalnya aktif. Ngapain juga gue marah tadi ya, aduh kasihan tuh anak dimarahin, ntar jadi kayak gue lagi dulu gitu. Tapi itu kepikirannya pada saat emosinya turun. Gitu ya. So kita pengen mengusahakan gimana prefrontal itu naik. Karena tanpa sadar kita dari kecil dilatih oleh lingkungan kita, termasuk orang tua kita, untuk punya cara berpikir tertentu, untuk punya emosi reaktif, emotional reactivity tertentu. Karena otak itu, waktu kecil kita lahir dengan fitrah, tentunya ya. Fitrah kita adalah banyak, kita beragama Islam gitu, dan seterusnya. Kita terlahir dengan suci lah gitu ya. Orang tua kita yang menginstal cara berpikir, cara kita menghandle emosi, reaktivitas emosi kita. Karena otak itu plastis. Plastis itu artinya bisa berubah, bisa belajar hal yang baru. Ini yang gambar yang gerak itu adalah sel saraf di otak kita yang terhubung, tadinya berpisah, akhirnya bisa terhubung. Ketika kita belajar hal yang baru, sel saraf itu akan membentuk hubungan. Ketika diulang-ulang, hubungannya semakin kuat, sehingga bisa membentuk sirkuit-sirkuit nih, kayak di sini nih. Terhubung satu sama lain. Dan karena sambungannya ini berupa sel, kalau selnya itu tidak, pembelajaran itu tidak diulang-ulang, akhirnya pembelajaran itu jadi melemah dan hilang. Tapi kalau diulang-ulang semakin kuat, dan semakin kuat. Dan ketika semakin kuat, semakin otomatis. Atau dalam bahasa lainnya semakin tidak sadar. Makanya kadang-kadang kita marah itu nggak sadar. Sadarnya pada saat kita turun emosinya. Ngapain juga ya? Gitu. Nah, kita dikasih neuroplastisitas itu bisa jadi potensi untuk kita merevert itu semua, mengembalikan pembelajaran yang sudah terbentuk dari kecil. Katakanlah ya, kita dari kecil terbentuk, kita percaya bahwa kita itu tidak dicintai. Karena mungkin kita sering dimarahin, kita sering dibentak, kita sering disalah-salahin. Kalau udah disalahin sama orang tua tuh kita sampai harus sujud syukur sampai dia tuh berhenti gitu ya. Sujud syukur, sujud minta ampun gitu ya, sampai mereka tuh berhenti. Muncullah si anak ini belief ide dalam pikirannya, kayaknya gue gak dicintai deh.
tertanam tuh dalam benak dia. Dan dibuktikan ketika dia bergaul sama temannya, terus ada masalah, membuktikan belief itu lagi. Kayaknya emang gak ada yang sayang sama gue deh. Sama guru dimarahin, mungkin juga membuktikan itu juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat dia menikah, dia megang atau dia punya belief itu. Nobody loves me. I'm unlovable. Saya nggak dicintai. Akhirnya karena dia nggak mau ide itu muncul, dia sangat-sangat anxious terhadap atau sangat-sangat insecure sama pasangannya. Dia nggak mau ada perasaan tidak dicintai itu muncul. Sehingga dia sangat overprotective sama pasangannya. Pasangannya keluar dikit mau kemana? Laporan, Sherlock, video call gitu ya. Karena kalau kalau dia nggak memastikan pasangannya gitu ya, memastikan bahwa pasangannya cinta sama dia gitu ya, dengan Sherlock video call, maka artinya betul dong gue nggak dicintain. Dia nggak mau kayak gitu, nggak mau merasain itu, nggak mau pikiran itu muncul. Makanya dia menggunakan segala cara supaya dia sure atau yakin bahwa pasangannya mencintai dia. Tapi justru gara-gara dia insecure itu, pasangannya justru malah jadi nggak nyaman. Ketika pasangannya nggak nyaman, pasangannya mungkin menjauh, lebih distant komunikasinya, akhirnya makin membuat si orang ini, tuh kan, kayaknya gue emang bener nggak dicintai deh, pasangan gue nggak mau ngomong sama gue, terus aja. Karena sudah tertanam duluan. Nah, terapi itu membantu yang di area situ. Gitu ya. Mengubah pembelajaran dari kecil yang tadi ya. Kita gali dalam konseling kita terapi. Bahwa ada loh ide ini yang kamu pelajari dari kecil. Kita ubah ide itu, kita modifikasi. Tapi saya nggak mau jelasin detailnya ya. Karena untuk, ini skema yang saya buat. Untuk bisa mengimprove prefrontal cortex, yang tadinya mungkin belum terbentuk gitu ya dengan matang, salah satunya dengan psikoterapi. Tentunya kalau ini dari expertise saya sebagai psikolog. Ada metodenya banyak, tapi metode yang paling terbukti secara research, baik lagi ya, ini kita ngomongin research, tentunya kita nggak boleh skeptis juga, karena soal menyusui tadi juga improve banyak karena research. Research membuktikan CBT adalah yang paling evidence based, banyak sekali buktinya membantu. Tapi CBT diciptakan oleh orang-orang Barat yang liberal yang nggak ngomongin agama. Pembahasannya maka cenderung umum. Tapi karena kita adalah seorang Muslim, kita perlu dong pakai solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang menciptakan kita, yang nggak mungkin salah tuh solusinya. Dan dalam konteks terapi perlu adanya therapeutic relationship, ya, perlu ada hubungan terapi gitu. Akhirnya kalau solusi dari Allah tentunya mungkin perlu bantuan pihak ketiga yaitu manusia, si Muslim ini sendiri. Terjadilah proses therapeutic relationship yang akan menjadi berbeda karena therapeutic relationship-nya nggak melulu bahas dengan pembahasan umum. Therapeutic relationship-nya dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islami. That's why kenapa disebut cognitive behavioral therapy with Islamic values. Kemudian kebayang ya. Karena kita nggak mau mengenyampingkan adanya solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, kan nggak boleh dong. Tapi di dalam Al-Quran tidak banyak ayat-ayat yang perlu dimaknai lebih jauh. Nah, pemaknaan itu, proses berpikir itu sangat dibahas di CBT, metode yang saya pelajari. Akhirnya saya coba nih kembangin ya namanya mendalami, belajar dan mengembangkan namanya CBT with Islamic Values. Yang Mbak Wina dengar, "Was, bahas ini aja Mas," gitu. Dia nggak bahas, "Masih, Man, bahas ini aja." Karena teman. Nah, CBT sendiri adalah teknik yang fokus pada berpikir yang bermasalah, cara berpikir yang problematik. Karena cara berpikir berubah, emosi berubah. Cara berpikir berubah, perbaikan, ada efek perubahan, efek moodnya lebih improve. Sedangkan ketika ada kata Islamic values, artinya cara berpikir itu atau pemaknaan masalah diarahkan kepada hal atau poin yang sesuai dengan ajaran kita, nilai-nilai Islami. Dan partner dialognya mesti juga memahami nilai yang sama. Teman-teman bisa baca di blog di Mind Institute,
Judulnya CBT with Islamic Values, dan juga di YouTube ya nih. Saya nggak usah play, nanti searching aja di Google ya, di YouTube ya. Silakan pelajari di situ. Mungkin contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang ingin bunuh diri, lalu dia bahas mengenai, Mas, salah satu yang bikin saya berhenti adalah ayat di Al-Quran yang bilang jangan bunuh dirimu karena Allah tuh Maha Penyayang. Itu yang bikin saya bertahan sampai sekarang. Nah, ayat itu kalau bisa diterjemahkan, dicari tafsirnya, bisa dalam konteks bunuh diri, bisa dalam konteks ekonomi, karena sebelum itu ngomongin riba. Tapi ayat ini dimaknai sama orang tadi sebagai alasan dia untuk tetap hidup. Ya enggak? Terus saya tanya, ini yang dimaksud contoh bagaimana memaknai lebih dalam. Pakai cara CBT. Saya tanya sama dia. Apa yang kenapa menurutmu Allah di situ pakai ke Allah Maha Penyayang? Kenapa nggak Allah Maha Perkasa, Al-Jabbar gitu misalnya? Kenapa Maha Penyayang? Nggak tahu deh, Mas. Oke, menurutmu kalau misalnya ada seorang ibu, orang tua yang sayang sama anaknya, terus anaknya disuruh ngepel gitu ya, anaknya masih kecil nih, masih SD, anaknya suruh ngepel, terus anaknya nggak suka, anaknya benci sama ngepel itu, kira-kira itu perilaku yang jahat atau perilaku yang baik dari sang ibu? Ya itu perilaku yang baik. Kenapa menurutmu perilaku yang baik? Karena melatih anaknya jadi mandiri, meskipun anaknya nggak suka awalnya. Mungkin nggak kamu ada di kondisi sekarang ketika kamu merasa hidupmu berat, sebenarnya itu ada baiknya, yang ada banyak hal baik yang sebenarnya Allah pengen. Iya juga ya kata dia. Itu contoh. Tapi sekali lagi, kalau kita pelajari di skema sebelum ini, kita perlu ada therapeutic relationship. Ngobrol kayak tadi itu butuh butuh keterampilan. Atas keterampilan memahami si klien. Makanya tadi saya bilang, siapapun tenaga profesional yang penting bisa kasih efek terapeutik. Bisa kasih efek itu. CBT mempelajari itu dengan sangat detail. Sehingga kita bisa menghadirkan atmosfer yang nyaman buat cerita. Nyaman buat sharing. Terlebih ketika si terapisnya juga seorang muslim, akhirnya udah atmosfernya enak buat cerita, terus diarahkan ke nilai islami gitu ya, diskusinya bisa bahas kalau Rasulullah, meskipun sekali lagi bergantung sama kliennya ya. Ada yang datang juga kadang-kadang Islam tapi nggak sholat, itu tentunya kita nggak akan langsung ngomong kalau Rasulullah, pasti dengan pendekatan yang lebih ringan dulu gitu ya. Gitu. Ini solusi untuk ketika kita punya problem yang berat, gitu. Supaya teman-teman komunitas muslim bisa terbantu ketika ada masalah yang berat. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan bagaimana kita sedikit memahami mengenai kesehatan mental. Akhir kata, mohon maaf kalau sudah salah kata. Nanti mungkin kita lanjutkan dulu ke tanya jawab, tapi mungkin saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke MC. Oke. Masya Allah, Mas Firman. Barakallah. Banyak banget ilmu baru yang bisa kita serap. Di kolom chat juga udah banyak pertanyaan nih Mas yang masuk. Kita masuk sesi tanya jawab aja mungkin ya. Oke. Yang pertama ada dari Bu Rizvi Aditya. Mas, saya ada neurodermatitis menahun dan dokter bilang pemicunya stres. Apakah saya masuk ke kontinum orang dengan gangguan tapi tetap beraktivitas? Iya, bisa jadi. Kalau dirimu masih bisa beraktivitas, bisa jadi. Tapi tetap kalau memang dokter bilang, biasanya gini, kalau dokter bilang itu ada stres, artinya secara fisik udah dicek baik-baik aja. Gitu. Mungkin nggak ada faktor pemicunya secara fisik. Jadi memang lebih ke stres. Neurodermatitis tahu saya sih memang iya deh. Alergi, neurodermatitis, masalah lambung, masalah sakit kepala itu kebanyakan gara-gara stres. Kecuali udah dicek masalah fisik, nyata ada hipertensi misalnya, ya, artinya itu juga perlu ditanganin sama dokter. Oke, lanjut ya Mas ya.
Ya. Sebelumnya mungkin ayah ibu ada yang mau bertanya via raise hand juga kami persilakan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tiffany. Apa yang harus saya lakukan saat mertua saya yang depresi karena kehilangan anaknya curhat menangis-nangis setiap hari, menceritakan dan mengeluhkan hal yang sama terus setiap hari. Almarhum sudah meninggal 1 tahun, tapi mertua saya masih minum obat-obatan psikiater dan masih menangis setiap hari. Ya, ya, ini grieving emang ada namanya sekarang kompleks grieving gitu ya. Jadi berkabung yang kompleks. Dan kalau teman-teman pernah baca datanya, stresor paling berat yang dihadapi manusia itu kehilangan orang. Ditinggal meninggal ya. Baik ditinggal meninggal anak, tinggal orang tua atau pasangan, itu stresor paling tinggi. Jadi memang secara umum kita perlu berempati juga sama beliau karena pasti nggak akan mudah. Nah, tapi banyak sekali tadi saya bilang banyak sekali research yang membuktikan terapi itu bisa membantu berproses si grievingnya ini. Mungkin saran saya dilengkapi dengan datang ke psikolog karena psikiater itu tergantung psikiaternya. Beberapa psikiaternya fokus ke obat, fokus menurunkan gejala, dan itu sangat diperlukan ketika gejalanya memang lagi intens banget, lebih tinggi banget gitu ya. Tapi nanti dia juga perlu belajar mengelola diri sendiri gitu kan. Nah itu biasanya perlu didampingi. Beberapa psikiater melakukan itu, melatih itu juga. Tapi beberapa cuma fokus ke obat. Saran saya kalau misalnya di psikiater yang nggak dapat psikoterapinya, datanglah ke psikolog. Gitu ya. Mungkin terutama yang mungkin kalau dia memang punya belief agama yang kuat, datanglah ke psikolog yang muslim. Karena ada satu cerita di dalam sebuah buku yang sebenarnya ini case-nya orang Yahudi di salah satu buku Viktor Frankl namanya Man's Search for Meaning. Tapi agama Yahudi kan agama Samawi ya, mirip-mirip lah sama kita, beda-beda tipis. Jadi seorang Robi, kayak ustadznya mereka lah gitu, stres, depresi karena anaknya meninggal. Datanglah ke terapis. Nah terapisnya ini kebetulan Yahudi juga. Kayak tadi tuh prinsipnya si Muslim, terapisnya Muslim, terus yang datang Muslimin atau Muslimat juga yang punya masalah psikologis. Tapi ini konteksnya Yahudi. Nah tuh lalu si Ustadz Yahudi ini, saya bilangnya Ustadz Yahudi ya, saya nggak tahu namanya apa. Datang terus dia stres, kata terapisnya ditanya, memangnya yang bikin kamu sedih apa? Emang kamu tujuanmu apa sih sama anak? Kamu punya anak tuh buat apa gitu? Ya supaya saya bisa ada yang membuat saya, membantu saya masuk surga. Kita bisa bareng-bareng ke surga. Persis sama kayak kita kan. Oke, I see. Terus yang kamu tahu dari pemahamanmu ketika anak itu meninggal, dia ada di mana? Di surga. Sama kayak kita, agamanya sama, mirip. Ada di surga. So, artinya dia sudah sesuai sama yang kamu mau ya. Iya sih, tapi tetap aja saya sedih, bla 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 bla. Terus si terapisnya nanya lagi. Katakanlah dia masih hidup, katakanlah. Kira-kira apa yang membuat kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa masuk surga bareng-bareng sama dia? Dia diem si Yahudi ini, si ustadznya ini. Terus si terapisnya nanya lagi, ada nggak teman-temanmu sesama ustadz yang anaknya pembangkang, anaknya durhaka gitu, akhirnya anaknya murtad lah ibaratnya, keluar dari agama Yahudi, bahkan nggak mengamalkan ajaran-ajarannya agama Yahudi, banyak kata dia. So apa yang buat kamu yakin kamu bisa mempertahankan keimanan itu anak kalau dia masih hidup? Iya juga ya kata si Yosi. Iya juga ya Pak. Gitu. Jadi proses berpikir ini yang perlu partner. Nah itu susah sekali terjadi ketika hanya fokus di obat. Gitu sih. Tapi beberapa psikiater saya kenal sih memang kasih terapi ya, tapi kebanyakan orang pakai obat. Semoga menjawab. Baik, semoga terjawab ya Bu Tiffany. Selanjutnya ada dari Ibu Dian Permatasari. Kak, kenapa ya masih banyak banget orang yang menganggap kesehatan mental ini adalah sesuatu yang denial. Padahal secara fisik saja sudah terlihat bahwa orang tersebut kena gangguan, malah menyangkut pautkan ke hal magis. Silakan Mas Firman. Ya karena nggak teredukasi. Akhirnya disangkut pautin sama apa yang mereka tahu. Itu aja.
Jadi bahkan ada satu penelitian ya, ada satu jurnal yang pernah saya kutip di Instagram. Jadi ada seorang bapak-bapak tiba-tiba, ya tadi dia orang yang baik aja, biasa aja di Amerika. Tiba-tiba dia ngomongnya kasar, dia ngomongnya jorok, bahkan puncaknya kalau saya nggak salah, mohon maaf ya, dia masturbasi telanjang di depan keluarganya yang lagi di ruang tamu gitu ya. Itu tiba-tiba saya pernah nanya sama teman-teman, kalau itu kejadian di Indonesia, itu dibawanya kemana? Ke dokter apa ke dukun gitu? Kayaknya mungkin ke dukun kali ya gitu. Atau mungkin karena dianggap, oh, ini tiba-tiba gini nih, diguna-guna nih. Karena dia dibawa ke dokter, karena di sana nggak percaya agama juga, nggak percaya dengan metafisik juga, dibawa ke dokter, di brain scan sama dokternya, benar ternyata ada stroke. Oh, stroke jadinya gitu ya, karena stroke-nya bukan di area motorik tapi di depan, di prefrontal cortex stroke-nya kecil, minor gitu. Kalau stroke-nya di sini lumpuh lah kita, lunglai gitu ya. Kalau di sini di kanan berarti di kiri lumpuhnya, kalau di kiri di kanan. Tapi kalau stroke-nya di batang otak, kita bisa koma. Stroke-nya di jidat kita bisa berubah kepribadian kita. Bisa jadi impulsif. Gitu. Jadi karena emang belum teredukasi. Dan teman-teman dari komunitas itu berjuang keras mungkin dari tahun 2010-an ke atas ya. 11, 12, 13 sampai sekarang komunitas mental health nih berjuang keras mengedukasi bahwa ada loh yang namanya mental health. Dan sekarang sih udah mulai membuahkan hasil dalam artian banyak yang lebih aware lah. Gitu ya. Tapi memang masih long way to go lah, masih panjang perjalanan. Oke, makasih Mas. Ini kita ada sekitar 3 pertanyaan lagi, boleh dihabisin aja Mas? Boleh? Oke, selanjutnya ada dari Ibu Nurul. Izin bertanya, jika terdiagnosa gangguan depresi mayor dan sedang terapi obat-obatan oleh psikiater, apakah perlu disertai terapi perilaku oleh psikolog juga agar bisa sembuh total? Ini kurang lebih udah dijawab tadi ya. Sebenarnya ada penelitiannya pakai obat-obatan doang, oke, bisa. Ada juga yang penelitiannya dua-duanya efektif. Dengan dua-duanya itu jauh lebih efektif. Ada penelitiannya dengan psikolog sendiri itu juga bisa. Nah, kalau saran saya, kalau udah terapi obat, lalu sekiranya belum ada improvement dalam kurun waktu tertentu, coba diskusi sama psikiaternya ya, datanglah ke psikolog. Walaupun saya juga gitu, kalau saya punya pasien yang punya gangguan, setelah sekian waktu saya treatment kok nggak ada improvement yang saya ekspektasikan gitu ya, saya targetkan, saya akan ajak dia untuk mau nggak ke psikiater gitu ya. Psikiater tujuannya untuk dapat treatment obat supaya turun dulu intensitas emosinya, karena kalau emosinya tinggi terus susah kan diajak ngobrol ya. Sedangkan psikolog itu kan terapinya ngobrol, dialog gitu ya. Ya kalau misalnya kita intensitas emosinya tinggi terus, ya ngobrol susah. Gitu. Jadi saran saya coba diskusi sama psikiaternya, kira-kira improvement yang selama ini dokter lihat gimana. Udah sekian bulan programnya gimana, improvementnya yang dokter lihat gimana, bagus nggak? Kalau nggak, mungkin nggak sih dok, saya butuh ke psikolog. Dan kenapa butuh ke psikolog juga, alasannya salah satunya tadi ya, untuk berlatih. Biasanya obat doang nggak membuat kita ujuk-ujuk bisa terlatih mengenal diri, mengelola pikiran gitu ya. Nggak semerta-merta langsung begitu. Obat diperlukan untuk tenangin kondisi kita, ketika sudah tenang baru berlatih gitu ya. Gitu. Nah, berlatihnya ini memang lebih mudah ketika datang ke psikolog. That's why kenapa penelitiannya ketika obat dan psikolog, terapi psikologis digabung itu bagus penelitiannya. Gitu. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya, saya dan suami kerja di mana ketemu anak hanya di malam hari. Terkadang suami pulang ketika anak sudah tidur, sehingga saya khawatir anak saya kekurangan waktu bersama ayahnya, yang membuat saya terkadang komplain ke suami. Apakah rasa khawatir ini karena saat saya kecil, orang tua saya cerai dan lost contact dengan ayah saya sejak itu? Mohon solusinya. Bisa jadi. Kan khawatir itu kan gini. Khawatir itu kan perasaan ya. Tapi yang membuat kita khawatir kan apa yang dalam pikiran kita. Karena kita berpikir nanti kalau misalnya dia nggak dapet sosok orang tua,
maka dia akan gini 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 gitu ya. Nanti khawatir dia akan jadi gini. Itu kan karena ada di dalam pikiran kita. Nah, saran saya ini sebenarnya setahu saya udah banyak dibahas ya tentang peran ayah gitu ya. Saran saya justru gimana apa istilahnya solusinya supaya si ayah ini paham. Nah, itu yang perlu didiskusikan gimana supaya ini paham pendekatan masuk ke ayahnya gimana gitu ya. Karena kan yang saya pahami juga dan yang pelajari dari ustadz atau dari literatur, ya ayah gak mesti selalu ada di sampingnya sih, tapi sekalinya datang itu masih signifikan kan gitu. Masih berkualitas. Mesti jadi kepala sekolah. Ibu gurunya, ayahnya kepala sekolah. Kan kepala sekolah kita jarang lihat kan. Tapi sekalinya ngomong itu oke gitu. Nah, gimana caranya ayah bisa paham itu? Mungkin PR-nya ke situ gitu ya. Dan di satu sisi, kalau dirimu merasa khawatirnya sampai berlebihan, itu yang perlu disasar. Karena kalau udah khawatir berlebihan, nanti mungkin manifestasinya jadi nggak kebayang solusinya. Malah keputusan yang diambil bisa jadi ada problem. Saya karena khawatir berlebihan, akhirnya jadi terlalu nge-push suami gitu ya. Padahal suami pemahamannya belum sampai ke situ, tapi kita push. Bahkan mungkin tahu nggak, ada dalam ayat nih ayah, wah, sayang ada di ayat itu gini-gini. Saudara suaminya pemahamannya belum sejauh itu gitu ya. Ketika dia omongin kayak gitu langsung suaminya mundur jadinya. Nah, ketika ibu udah bisa lebih tenang, jadi kepikiran deh solusinya gimana caranya kita kasih pemahaman ke suami gitu ya. Nggak mesti si suami stay 24 jam di samping anak, tapi at least si suami bisa hadir secara psikologis kan kayak cerita Nabi Ibrahim kan gitu ya. Ketemu sesekali sama siapa? Sama Ismail, tapi sekalinya ketemu bermakna gitu ya. Semoga menjawab. Masya Allah. Mungkin bisa ikut kajian juga nanti kelas edukasi orang tua di hari Ahad. Oh iya tuh, ada wajib tentang tuh. Ayahku Hebat bersama Kak Hafiz. Nah, Kak Hafiz tuh. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, jika anak usia 9 tahun sudah mempunyai kecemasan, kira-kira untuk tahu sumber kecemasannya secara menyeluruh dari mana? Apa bisa digali dengan CBT? 9 tahun tuh kelas berapa ya? Kelas 2. Bisa. Jangan kan 9 tahun. 3 tahun aja bisa, selama udah bisa ngomong. Bisa. Dan tapi bahasanya bahasa anak-anak ya. Jangan bahasanya, tahu nggak kamu ada belief system, wah, jangan. Bahasa anak-anak aja. Anak saya pernah, saya tes, saya tanya, dia habis naik sepeda jatuh, terus saya tanya, kamu mau naik sepeda lagi nggak? Nggak, kenapa? Ya nanti kalau naik sepeda lagi aku jatuh. Itu kan pikiran dia kan. Ini anak 2 tahun setengah, sampai 3 tahun waktu itu. Saya tanya, emang tadi naik sepedanya kemana tadi pagi? Padahal sama saya, tapi saya tanya juga. Naik sepedanya ke sana. Oh, muternya jauh ya? Jatuhnya berapa kali, Dek? Bang, jatuhnya berapa kali? Sekali sih, Ayah. Oh, padahal muternya jauh ya, tapi jatuhnya sekali. Jatuhnya di mana tuh? Di sana. Kenapa yang dia lain nggak jatuh? Jatuhnya di sana doang. Karena turunan aku belum bisa. Oh, I see. Gimana kalau nanti sore kita mainnya di tempat yang nggak ada turunannya? Mau nggak? Mau deh, Ayah, gitu. Jadi bisa kok selama bisa diajak ngobrol. Tapi memang bahasanya bahasa anak-anak ya. Jangan yang bahasa ribet-ribet. Apalagi pakai gambar. Oke, Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Izin tanya, apakah normal apabila anak 4 tahun saat dinasehati atau melihat wajah orang tuanya marah, dia malah tertawa. Kemudian yang dilarang diulangi lagi, dan akhirnya dinasehati lagi. Mohon maaf, jadi makin naik darah. Mungkin raut wajah saya saat itu lebih seram. Tapi si anak tetap tertawa dan diulangi kembali. Itu bagaimana ya, Mas, solusinya? Gimana ya kok nasihati ketawa ya? Maksudnya kita expect-nya ketika kita marahin gitu ya, dia jadi diem gitu, murung gitu ya. Tapi kayaknya emang anak-anak gitu kali ya. Ketika kita marahin, coba aja marahin anak, mungkin beberapa yang nangis atau murung, tapi nggak lama dia tempel lagi ke kita gitu. Ceria-ceria aja gitu ya. Itu alhamdulillahnya ya. Coba kalau anak itu dibuat perasaannya kayak orang dewasa. Saya kalau dimarahin gitu, saya nggak mau balik lagi tuh sama orang. Saya udah keluar, saya ambil tas, saya pergi dari rumah. Tapi karena anak kecil ya,
Udah kita marahin ya Allah tuh masih balik lagi ke kita, itu Masya Allah. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab ini secara detail karena takutnya memang ada masalah lebih serius ya. Tapi secara umum yang saya tahu sih, sorry. Secara umum yang saya tahu anak-anak memang begitu tabiatnya, ceria. Tapi kalau ada masalah lain, walau alam, saya mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Atau mungkin dicek kalau dia sama yang lain gitu nggak? Kalau sama ya, sama gurunya, sama ayahnya, sama tantenya gitu. Dia nurut nggak? Terus dia tertawa nggak? Kalau misalnya iya, dia nurut dan saya tetap baik lah. Artinya mungkin ini ininya actingnya dia sama kita. Tapi kalau sekali lagi mungkin perlu digali lebih jauh. Saya nggak bisa jawab secara komprehensif. Baik, saya untuk pertanyaan cukup, tapi ada yang nanya nih Mas, kalau butuh kontak lebih lanjut kemana, kalau ikut pelatihan CBT kemana? Oh, ada di slide-nya dikasih nggak nanti? Insya Allah nanti di-share. Oh, nanti ada di slide-nya di bagian akhirnya ada Mind Institute namanya www.mindinstitute.id. Nah itu kalau mau kontak di situ, kalau mau belajar CBT yang with Islamic values di situ. Tapi kalau CBT yang lainnya banyak juga, CBT yang umum sih banyak. Oke, baik. Mungkin nanti ayah dan ibu yang mau dapat materinya bisa isi link yang tadi sudah di-share. Nanti akan dihubungi admin untuk jadwal kelas selanjutnya dan juga untuk di-share materinya. Kalau gitu sepertinya sesi tanya jawabnya kami cukupkan ya Mas ya. Oke. Jazakallah khair Mas Firman atas semua ilmu yang telah di-share hari ini. Jazakumullah khair juga untuk ayah dan ibu yang juga bergabung hari ini, menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Apabila ada yang salah dan kurang, saya mewakili Rumah Krucil memohon maaf. Kita tutup kelas hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman. Yep, izin live. Betul Mas.